Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan hidayahnya. Tragedi yang terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 686 Masehi, sering diceritakan oleh para ulama dari masa ke masa, menjadi noda hitam dalam sejarah Islam setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tragedi Karbala adalah peristiwa kemanusiaan mengerikan yang mengakibatkan cucu Rasulullah SAW, Husain dan keluarganya dibunuh secara brutal. Peristiwa ini adalah ungkapan pengorbanan luar biasa dari para syahid di jalan kebenaran dan keadilan ilahi. Darah Husain dan pengikut setianya yang mengalir di padang Karbala bukanlah darah yang mengalir percuma. Tetes demi tetes darah itu mencerminkan semangat hidup seorang hamba yang sejati. Rasulullah SAW menangis ketika mendengar kabar tentang kematian cucu tercintanya, sebagaimana beliau juga menangis saat wafatnya Ibrahim putra beliau, Khadijah istri beliau, Abu Talib paman beliau, dan Ja'far At-Tayyar sepupu beliau. Husain melihat musuh terus mengepungnya dan menghantam kudanya dengan pedang, sesekali mengenai kakinya dan sesekali pada pahanya. Tidak tega melihat kudanya disakiti, ia turun dari kudanya dan melepaskannya. Husain kemudian berdiri dengan kedua kakinya, sementara orang-orang jahat mengepungnya. Mereka mulai menebaskan pedang ke arahnya, mengenai bahu, tangan, dan kakinya. Masing-masing tidak mau menjadi orang pertama yang menebaskan pedang ke tubuh Husain karena mereka tahu siksa apa yang akan mereka alami di akhirat jika membunuhnya. Ketika luka Husain semakin banyak, ia terus diserang dengan serangan yang kuat. Meski telah lelah, Husain tetap berperang hingga barisan musuh terpecah. Namun, mereka kembali mengepungnya dan seseorang memukul kakinya hingga ia berlutut. Meski dalam posisi berlutut, Husain tetap berperang. Kemudian datanglah Shimar bin Zil Jaushan yang berkata, "Mengapa kalian tidak segera membunuhnya? Bunuh dia sekarang." Shimar terus memanas-manasi mereka hingga seseorang memukul kepala Husain, menyebabkan beliau jatuh ke tanah. Dengan jatuhnya Husain ke tanah, itu adalah hakikat pencapaiannya pada puncak makam kedekatan tertinggi di sisi Allah, menunjukkan rendahnya dunia di mata Allah. Ini adalah saat kemenangan Husain, yang menunjukkan kejujuran dan janji setia keluarga dan para sahabatnya terhadap Rasulullah SAW dalam membantu agama ini. Shimar yang celaka kemudian memenggal kepala Husain. Tragedi Karbala telah berlalu lebih dari 14 abad silam. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi peristiwa tragis tersebut? Asyura, atau hari ke-10 bulan Muharram, memiliki dimensi historis yang sakral. Jauh sebelum tragedi Karbala, 10 Muharram telah menjadi hari yang dikenal khusus bagi umat terdahulu, seperti diterimanya taubat Nabi Adam, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api Raja Namruds, terbelahnya laut yang menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun, serta diangkatnya Nabi Isa ke langit. Hadits dari Abu Hurairah menyebutkan, ketika Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau bertanya, "Puasa apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam dan menenggelamkan Fir'aun, serta merapatnya bahtera Nabi Nuh di Bukit Judi." Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku lebih berhak dari Musa untuk bersyukur dan berpuasa di hari ini." Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Mengenai terbunuhnya Husain di Karbala pada hari Asyura, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan peristiwa itu jauh sebelumnya. Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, bercerita bahwa Jibril memberitahu Nabi tentang Husain yang akan dibunuh dan menunjukkan tanah tempat kejadian. Rasulullah SAW menangis, mengetahui perpecahan parah yang akan menumpahkan darah cucunya. Beliau berharap agar umatnya tetap mengukuhkan persaudaraan dan menunjukkan akhlak mulia di tengah zaman yang sering merongrong iman. Semoga dari video ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat semua, dan terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like. Jika sahabat memiliki masukan atau saran dan kritik, sahabat bisa untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.